Halo Sobat Brilio, welcome back to Brilio Horror bersama aku Diana Swantari. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Seperti biasanya, hari ini aku akan menemani kalian dengan kisah-kisah mistis. Di Brilio Horror kali ini, kita akan membahas tentang misteri di balik kota-kota gaib di Indonesia. Kisah soal kota gaib tentu sudah nggak asing lagi bagi pecinta cerita misteri. Kebanyakan dari kita pasti sudah pernah mendengar tentang kota misterius, misalnya yang paling terkenal di dunia, seperti Atlantis dan segitiga Bermuda. Tapi sepertinya belum banyak yang tahu kalau ternyata di Indonesia juga dikelilingi oleh kota-kota gaib yang bahkan ceritanya sudah sampai ke luar negeri. So, tanpa basa-basi, berikut Brilio Horror bahas satu persatu untuk kalian. Yang pertama, Padang 12. Meski bernama Padang 12, tapi kota gaib ini nggak ada hubungannya dengan kota Padang, Sumatera Barat ya Sobri. Melainkan dinamai Padang 12 karena wujudnya berupa padang gersang sepanjang 12 km. Lokasinya terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Padang 12 merupakan salah satu cerita misteri yang cukup fenomenal. Sebab tak hanya dibicarakan di Kalimantan Barat saja, tetapi juga di daerah-daerah lain. Padang 12 dipercaya terletak di antara Kecamatan Kedawangan dan Pesaguan. Bagi masyarakat Ketapang dan Kalimantan Barat, wilayah tersebut dikenal sebagai kota gaib yang konon dihuni oleh bangsa jin muslim. Melansir beberapa sumber, tempat ini sebenarnya hanya merupakan area tanah kosong dengan luas 12 km. Kawasan Padang 12 ini dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus serta rumput ilalang yang tinggi. Kalau dilihat dari foto-foto yang beredar, Padang 12 digambarkan sebagai lahan kosong yang sangat luas dengan pasir berwarna putih atau sejenis tanah kapur, yang mana memang merupakan tipe-tipe tanah yang biasanya dijumpai di tempat-tempat gersang. Nah, konon Padang 12 ini merupakan kota yang indah dan mewah dengan penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Namun, penampakan kota gaib ini disebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mampu melihat dengan mata batin. Sedangkan warga sekitar meyakini Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati suci, bersih, serta jauh dari kesombongan dan ketamakan. Namun, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Jika seseorang melewati Padang 12 dengan sikap sombong atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar ia akan melihat pemandangan aneh dan menyeramkan. Tak jarang mereka juga akan diganggu oleh para penghuni Padang 12 yang tak terlihat. Konon, kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Bahkan banyak cerita legenda tentang orang-orang yang melihat atau bertemu penduduk Padang 12. Penduduk Padang 12 ini disebut sebagai orang limun atau orang-orang kebenaran. Terkait wujudnya, bagi beberapa yang sudah pernah melihat mengatakan, penduduk Padang 12 memiliki fisik mirip manusia biasa. Bedanya, mereka tidak memiliki belahan atau garis antara hidung dan bibir. Selain itu, semua penghuni Padang 12 memiliki tempat tinggal dan kendaraan yang mewah. Bahkan, ada pula yang mengatakan, penduduk kota gaib ini memiliki pesawat pribadi hingga kapal pesiar. Adapun yang meyakini bahwa orang limun merupakan kalangan jin muslim yang sudah sejak ribuan tahun silam menguasai wilayah tersebut. Sedangkan kegiatan orang limun di kota gaib tersebut sama seperti manusia biasa, mulai dari bangun tidur, bekerja, dan aktivitas sehari-hari pada umumnya. Mereka juga punya aktivitas jual beli. Tapi uniknya, transaksi jual beli di sana tidak menggunakan uang, melainkan kunyit. Kunyit di kota Padang 12 ini merupakan alat tukar dengan nilai yang sangat tinggi. Adapun kesaksian dari warga sekitar daerah Ketapang atau Padang 12 ini yang menyebut pernah tak sengaja menolong orang limun. Nah, usai membantu orang-orang limun tersebut, mereka diberi beberapa potong kunyit sebagai tanda terima kasih.
Namun, ada yang menerima, ada pula yang menolak. Nah, mereka yang menerima mengaku kaget karena setelah disimpan beberapa lama, kunyit itu malah berubah menjadi emas. Next, ada Kota Saranjana. Cerita tentang Kota Saranjana sebenarnya sudah pernah dibahas di Brilio Horror sebelumnya. Tapi bakal kita mention lagi untuk melengkapi episode kali ini sekaligus buat kalian yang belum nonton. Kota Saranjana diyakini terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Pulau Laut dekat Desa Oka-Oka. Sama seperti Padang 12, Saranjana juga digambarkan sebagai kota tak kasat mata. Dengan peradaban mewah dan teknologi jauh lebih canggih dibanding dunia kita saat ini. Kisah tentang kota gaib Saranjana sudah sangat melegenda bagi masyarakat Kalimantan. Bahkan, keberadaan Saranjana pernah tercatat dalam peta pada tahun 1845. Kala itu, ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Moller yang sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Moller juga membuat sebuah peta di mana ia menandai satu area Indonesia dengan nama Saranjana. Namun, sejak peta itu ada sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu di mana itu Saranjana. Peta ini pun diberi judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo oleh Moller. Dalam peta, ia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana di sebelah selatan Pulau Laut berbatasan dengan Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Kendati begitu, ada yang berpendapat bahwa Moller mengada-ngada. Namun jika mengingat kemampuan Salomon Moller dalam membuat peta, tentu sulit untuk meragukannya. Terlebih, ia dikenal sebagai anggota dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapat pelatihan advance untuk membuat peta bahkan dari Museum Leiden, Belanda. Namun, peta ini bukan satu-satunya petunjuk adanya kota gaib Saranjana. Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869, karya Johannes Veith, terdapat tulisan Saranjana dalam bahasa Belanda. Tulisan Saranjana itu dilengkapi keterangan lokasi, yakni Tanjung di sisi selatan, Pulau Laut yang merupakan pulau di bagian tenggara Kalimantan. Selain keberadaan Saranjana dalam peta-peta kuno, masih ada cerita lainnya nih Sobri. Yaitu pada tahun 80-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan paket berupa sejumlah alat berat dari Jakarta. Alat-alat tersebut sudah dibayar lunas dan dipesan atas nama Delvina Salva dengan alamat Distrik Nebula, Kota Saranjana. Warga setempat yang ditanyai kurir pun bingung karena nama kota Saranjana tidak terdaftar di administratif daerah tersebut. Apalagi Distrik Nebula dan nama pemesan yang sangat asing. Hingga kini, cerita soal paket-paket misterius beralamatkan kota Saranjana masih banyak beredar. Bahkan datang dari pengakuan masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, yakni daerah mereka sering kedatangan pesanan berupa mobil mewah namun dengan tujuan kota Saranjana. Tak hanya kisah tadi, masih ada hal lainnya yang diyakini sebagai bukti keberadaan kota Saranjana. Salah satunya foto penampakan kota Saranjana yang sempat viral tahun lalu. Tepatnya pada akhir Desember 2022, penampakan kota Saranjana tidak sengaja tertangkap kamera seorang wisatawan yang sedang berfoto di Bukit Mamake, Kota Baru. Dalam foto, terlihat seorang wanita sedang berpose dengan latar belakang pemandangan malam hari. Pemandangan di belakangnya terlihat sangat jelas dengan lampu-lampu dan gedung menjulang layaknya kota metropolitan. Tapi ternyata menurut Devi, si wanita yang ada di dalam foto, pemandangan asli di sana hanyalah hamparan laut dan bukit. Sehingga mustahil ada gedung-gedung tinggi apalagi perkotaan. Suami Devi yang kala itu memotretnya bahkan sampai ketakutan
melihat hasil jepretannya sendiri. Apalagi saat pencahayaan atau brightness foto itu dinaikkan, semakin jelas siluet-siluet menyerupai gedung pencakar langit. Well Sobri, cerita soal kota Saranjana ini sebenarnya masih sangat panjang dan sudah pernah kita bahas di satu episode khusus. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutannya, langsung aja cek Brilio Horror episode Misteri Kota Saranjana. Yang ketiga, ada Kota Gaib Wentira. Kisah Kota Gaib Wentira memang tak sepopuler cerita keberadaan Kota Saranjana. Namun, bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama kota Wentira menyimpan banyak misteri tersendiri. Nama Wentira diambil dari kata ngata Wentira yang berarti tak kasat mata. Lokasi kota gaib ini dipercaya terletak di dalam hutan pegunungan antara kota Palu dan Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah. Keberadaan kota gaib Wentira diperkuat dengan munculnya bukti peta pembangunan Belanda. Pada peta pembangunan zaman kolonial ini, digambarkan pembangunan sebuah jembatan. Dalam catatan Onder Efteling Palu, menunjukkan proyek jembatan tersebut berada di bagian leher Pulau Sulawesi atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wentira dikomandoi oleh Yusuf Raja Tiangso, lalu diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Bahkan dalam catatannya juga menyebutkan pengerjaan jembatan ini dilakukan oleh pekerja Tionghoa pada tahun 1933. Namun jika ditelusuri dalam peta, Wentira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat, yakni dikelilingi pohon-pohon besar dengan batang berwarna putih dan menjulang tinggi. Kendati begitu, legenda kota gaib ini terus berkembang turun-temurun. Hingga akhirnya tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon-pohon tersebut. Masyarakat juga percaya Wentira berada persis setelah jembatan di tengah jurang dan ngarai tajam. Wentira juga diidentikan dengan warna kuning sebagai warna emas sesuai dengan istana jin di kota Wentira. Nah, bicara tentang istana jin, nama Wentira sendiri disebut-sebut sebagai kerajaan jin terbesar di Sulawesi, bahkan Indonesia. Mitosnya, Wentira ini menyimpan harta karun yang tak terhingga. Namun, hanya orang-orang dengan kemampuan lebih yang bisa melihat wujud kota Wentira. Atau ada pula yang tak sengaja diperlihatkan lantaran sedang sial alias tersesat ke dalam kota gaib ini. Menurut mereka yang pernah melihat, Wentira mempunyai istana yang seluruh bangunannya terbuat dari emas murni. Bahkan, peradabannya sudah jauh lebih maju dari kota manapun yang ada di Indonesia. Walaupun dikelilingi emas dan barang mewah, orang yang pernah menembus kota Wentira mengingatkan, jangan sekali-kali mengambil harta tersebut karena akan berujung petaka. Atau parahnya lagi, gak akan bisa kembali ke dunia asli alias terjebak di kerajaan jin. Masyarakat meyakini bahwa pintu gerbang menuju kota gaib ini berada di jembatan jalur Trans Sulawesi, tepatnya di sebuah tugu kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Sehingga pengendara yang melintasi jalur tersebut biasanya wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Nah, balik lagi tentang warna kuning yang tadi aku mention sebagai identitas kerajaan jin Wentira. Rupanya warna ini adalah warna favorit makhluk-makhluk gaib Wentira. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh adat di sana melarang orang-orang untuk memakai baju kuning karena jika melanggar, maka diyakini akan hilang atau terbawa ke kerajaan jin di Wentira. Yang terakhir adalah negeri gaib Paloh. Negeri gaib Paloh diyakini terletak di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Perbatasan itu berupa hutan lebat yang menyimpan tempat keramat dan konon katanya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Paloh sendiri merupakan nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Cerita mistis yang menguatkan bukti keberadaan negeri gaib Paloh adalah tentang pesawat TNI yang hilang pada tahun 70-an. Pesawat ini tiba-tiba hilang tanpa jejak saat melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan seorang paranormal, ia mengatakan para awak dan penumpang pesawat tidak meninggal, melainkan mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan mereka semua memutuskan untuk menetap di sana. Semenjak insiden lenyapnya pesawat milik TNI Angkatan Udara itu, makhluk halus dari negeri Paloh semakin sering menampakkan diri, yang tentu saja hal tersebut menghebohkan penduduk. Tapi penampakan tersebut bukan dalam wujud yang menyeramkan, justru sebaliknya. Sebab penduduk sekitar melihat sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Jadi sama seperti kota-kota gaib lainnya, negeri Paloh digambarkan sebagai kota modern dengan bangunan gedung-gedung pencakar langit. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, masyarakat sering mendengar suara keramaian seperti hiruk-pikuk di sebuah kota besar. Jika dilihat dengan kasat mata, wilayah negeri Paloh jelas hanyalah hutan belantara. Malahan, hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah lokal dan dibuat tempat wisata alam. Selain itu, para pecinta alam sering menghabiskan waktu di hutan ini. Meski mereka mengakui suasana mistis tetap menyelimuti keindahan tempat tersebut. Sama halnya dengan masyarakat sekitar, wisatawan yang pernah masuk ke dalam hutan ini bersaksi bahwa mereka melihat penampakan kota modern di tengah hutan. Ada pula yang menyebut mereka melihat pelabuhan dengan kapal-kapal pesiar super mewah. Berbagai sumber mengatakan negeri Paloh memiliki peradaban maju lantaran sumber daya yang mumpuni. Bahkan secara konstitusional, negeri ini mengusung pola kerajaan. Pemimpinnya pun adalah seorang pangeran bernama Sandi. Ada pula kisah lainnya tentang hilangnya gadis-gadis yang dianggap masih suci. Konon mereka hilang ke dalam hutan karena diculik oleh penghuni-penghuni negeri Paloh untuk dinikahi. Tak hanya itu, ada juga desas-desus hilangnya seorang anak SD. Banyak yang percaya anak tersebut diculik oleh penghuni negeri Paloh. Anak-anak lainnya yang pernah hilang menyebut mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari mereka berhasil kembali atas kehendak penghuni negeri Paloh, namun kebanyakan tidak pernah kembali. Mereka yang kembali bercerita, mereka diajak bermain oleh anak-anak yang wujudnya sama seperti manusia. Orang-orang yang ada di negeri Paloh itu menyebut dirinya sebagai orang bunian. Penampilan orang bunian pun sama persis seperti manusia. Bedanya, mereka tidak punya garis antara hidung dan bibir. Ciri-ciri lainnya yaitu mereka memiliki bentuk alis yang menyatu. Selain itu, kaum bunian disebut tidak suka mengganggu manusia. Justru mereka suka membantu. Kisah yang beredar mengatakan kaum bunian ikut membantu kala terjadinya kerusuhan etnis di Sambas, di mana Raja Sandi tadi meminta pasukannya untuk menghadang kedatangan etnis tertentu yang memiliki niat untuk mengacau di daerah tersebut. Tapi walaupun terkenal baik dan tidak mengganggu manusia, masyarakat tetap selalu waspada, yaitu dengan tidak pernah mau menerima tawaran kaum bunian untuk pergi ke negeri Paloh. Sebab jika mereka menerima ajakan tersebut, otomatis mereka akan selama-lamanya tinggal di negeri gaib tersebut. Well, Sobat Brilio, itu dia sederet kisah-kisah mistis, misteri kota-kota gaib di Indonesia. Gimana tanggapan kalian? Atau mungkin ada yang berasal dari daerah-daerah tersebut dan punya cerita versi kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Dan terakhir, yang selalu aku ingetin buat yang punya cerita pengalaman mistis versi kalian, boleh banget kirim ke email newsvideo@brilio.net biar bisa kita bacakan di sini. So, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton Brilio Horor hari ini. Aku Dian Nusantari pamit. See you on the next video. Bye-bye.